Bab 78. Hasrat Sang Mertua. 3 tahun kemudian. Waktu begitu cepat bagi Ayunda, anaknya juga sudah berusia 3 tahun. Walaupun berbicaranya masih terbata-bata. Ayunda, sudah lebih damai hidupnya, tak lagi bergantung kepada kakak iparnya J. Hampir 2 tahun dia tak lagi mendengar kabar dari kakak iparnya. Tiba-tiba hilang begitu saja. Mansion yang ditempati J, yang pernah satu atap dengan Ayunda, terlihat sepi, tak seperti dulu. Bahkan Kevin dan teman-temannya juga tidak menemukan J. J hilang bagaikan ditelan bumi. Banyak hal-hal rahasia yang ada di dalam hidup J. Mama, ucap Al kepada Ayunda. Ayunda juga sudah menerima pemberian nama anaknya dari J. Pintar anak mama, udah bisa manggil mama ya. Ayunda mencolek pipi Al. Ayunda tak lagi tinggal di mansion. Ia lebih memilih untuk tinggal di rumah lamanya. La juga meneruskan perusahaan peninggalan suaminya. Anaknya juga sering tinggal dengan Bi Ijah. Walaupun hatinya berat meninggalkan anaknya, mau bagaimana lagi, ini sudah kewajiban untuk dirinya. Kamu kemana J? Al pasti merindukanmu, gumam Ayunda, semenjak kehilangan J. Ia baru merasa ada sesosok hilang dalam dirinya. Lihatlah sayang, anak kita sudah besar. Dia tampan seperti dirimu, isak tangis Ayunda. Ia memeluk erat foto pernikahannya. Di sore hari, Ayunda tengah bergabung dengan para emak-emak. Seperti biasa mereka mengadakan acara-acara pencok bersama. Banyak ibu-ibu lain yang ingin berbesanan dengan Ayunda, namun ia hanya pasrah bagaimana jodoh anaknya nanti. Ayunda, kamu gak ada kepikiran lagi untuk menikah? Tanya Buret. Soal itu, nanti aku pikirkan lagi Bu, kalau memang ada jodoh lagi. Bakalan nikah kok nanti, jawab Ayunda, dengan santai. Kamu jangan larut-larut dalam kesedihan Ayunda, umurmu masih muda. Wanita karir lagi, pasti banyak yang antri, kekeh Bu Lela. Iya, jangan sia-siakan di usia mudamu, timpal lainnya. Siapa tahu Al masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Walaupun ayah sambung, tapi cari yang sayang juga ke anakmu Yu. Kalau tipe-tipe kayak Henry, jangan iya. Sahut ibu yang lainnya. Membuat Ayunda tertawa renyah. Gak bakalan lah Bu, apalagi aku sudah punya anak. Kalau memilih pasangan lagi, bakalan lihat-lihat dululah, kekeh Ayunda. Aku dengar-dengar Bu Sari, tambah parah loh. Jadi kasihan liatnya, mana Henry juga pontang-panting cari biaya buat ibunya, ucap lainnya. Itu kesalahan dia Bu, waktu sehat walafiat. Mana ada Henry, cari uang. Ia malah hongkang-hongkang di rumah, cuman bisa minta sama kakaknya. Sekarang kakaknya pada nikah, jadi gak bisa lagi deh minta-minta. Ucap lainnya. Aku dengar nih, rumah Alem City sudah dijual Henry, buat acara nikahannya Nelly dan sisanya untuk bayar biaya rumah sakit. Sekarang aku gak tahu Henry tinggal di mana, ucap Bu RT. Aku juga lama gak tahu gimana kabar keluarga Bu Halimah. Aku lihat di kontrakan sepi, pada kemana ya? Tanya Ayunda. Nah, ini yang jadi mistis Ayunda. Kami dan pemilik kontrakan juga gak tahu mereka kabur kemana. Aku dengar-dengar Sinta sudah diceraikan suaminya, jawab ibu, yang tinggalnya bersebelahan dengan Bu Halimah. Iya, kita gak tahu kemana mereka pergi, sahut lainnya. Alah, gak lama bakalan nongol lagi mereka, bisa-bisa minta bantuan kepadamu lagi Ayunda. Ucap Bu RT. Ngeri juga, tiba-tiba datang. Tiba-tiba pergi. Timpal lainnya. Ayunda,
hanya manggut-manggut mendengar perkataan ibu-ibu lainnya. Tragisnya kehidupan mereka, gak aku aja yang sudah kehilangan orang yang aku sayang, batin Ayunda. Ting! Bunyi pesan masuk di ponsel Ayunda. Kamu sibuk? Gak. Aku mau ngomong nih, Henry. Tumben-tumbenan nih orang ngirim pesan. Pasti ada muslihat lain, gumam Ayunda. Tidak sibuk. Ayunda langsung membalas pesan mantan suaminya. Begini Ayunda, aku lihat anakmu kasihan gak punya seorang ayah. Aku mau kok, jadi sesosok ayah sambung. Aku mohon Ayunda, rujuklah kepadaku. Aku sudah hancur tidak memiliki apa-apa lagi. Aku sangat menyesal Ayunda, aku janji akan berubah. Hidupmu sangat enak Ayunda, kalau kita menikah. Kamu tinggal modalin aku membuka usaha bengkel besar, nanti uangnya aku akan kasih ke kamu. Kan sama saja hasil jerih payahku. Henry. Ops. Kamu memang lucu mas, aku bahkan menyesal pernah jadi istrimu. Ah. Aku bodoh sekali, menerima lamaranmu dulu, senyum semerik Ayunda. Oh dengan singkat Ayunda, membalas pesan dari mantan suaminya. Kenapa hanya itu jawaban you? Apa kamu menerima aku lagi, Henry? Aduh. Mas, kamu itu gak usah kepedean. Aku mana mau balikan sama kamu, bahkan aku menyesal sudah pernah menerimamu dulu. Kamu dasar wanita murahan Ayunda, wanita matre. Tega-teganya kamu menolak ketulusanku berapa kali ha? Cek, caci maki kamu itu. Tidak mempan mas, malah aku tambah benci, senyum kecil Ayunda. Tok, tok, tok. Pintu kamar Ayunda, diketok oleh Bi Ijah. Ada apa Bi? Tanya Ayunda. Itu, Non. Ada tamu, katanya keluarga Non. Jawab Bi Ijah. Tamu. Tiba-tiba ada tamu malam-malam, mana hujan-hujanan begini lagi di luar. Bikin merinding aja sih Bi. Kekeh Ayunda. Keluarga. Keluarga yang mana kecuali benalu itu. Ih. Non, jangan nakut-nakutin Bibi lah. Bi Ijah langsung menempel ke Ayunda. Begitu pula Ayunda, mereka melangkah sedikit demi sedikit menuju kamar tamu, sementara mengintip siapa yang bertamu malam-malam dalam hujan begitu lebat di luar. Membuat Ayunda trauma atas kejadian beberapa tahun yang lalu. Artinya menandakan tanda keburukan dalam hidupnya. Hawa dingin menyeruak masuk ke tubuh Ayunda, bulu kuduk merinding. Begitu juga dengan Bi Ijah, ia ikut takut melihat majikan juga takut. Mereka saling berpegangan tangan saling erat. Bi, intip dong. Siapa tahu gak ada, pinta Ayunda, Bibi takut Non, merinding nih. Jawab Bi Ijah. Ayunda memandang wajah Bi Ijah. Sama Bi, trauma tahu Bi. Atas kejadian itu, mana suasananya persis lagi, gumam Ayunda. Maupun Ayunda dan Bi Ijah, mereka sama-sama tidak berani saling mengintip. Namun diri Ayunda juga penasaran. Ayunda sesekali mengintip ke arah ruang tamu. Terlihat wanita dua orang dengan anak kecil. Apalagi lampu samar-samar, membuat Ayunda juga ketakutan. Terlihat menunduk rambut terurai, tangan Ayunda juga ikut bergetar. Ia menghidupi lampu, agar dia tahu siapa yang bertamu. Klik. Kalian. Ucap Ayunda, sedikit meninggi suaranya. Bibi kok, gak bilang kalau mereka. Ayunda. Ucap mereka. Terlihat sumringah saat melihat wajah Ayunda, yang mereka cari. Lah, kok nyalahin Bibi sih? Kan Non, gak nanya. Otak Bibi jadi kurang, ngeliat Non ketakutan. Jadi Bibi lupa, siapa yang bertamu malam-malam. Kekeh Bi Ijah. Ayunda menepuk keningnya. Entah ketiban sial apa, benalu telah datang lagi kepada dirinya. Ayunda sungguh tak tega melihat mereka basah kuyup. Bab 79. Hawa begitu dingin, hujan deras di luar rumah. Malam semakin mencekam.
Ayunda, melihat Bu Halimah, Sinta dan anaknya terlihat jelas basah kuyup. Ayunda langsung memberikan baju ganti untuk mereka dan membuatkan minuman teh hangat. Ia hanya cengengesan, kenapa tiba-tiba mereka datang. Benar kata ibu-ibu kalau mereka ini sangat misterius, tiba-tiba datang dan menghilang bikin serem. Tapi mereka masih manusia kan bukan hantu, batin Ayunda. Ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar nyata atau tidak. Membuat Bu Halimah dan Sinta menjadi kebingungan. Ayunda, kenapa kamu lihat kami bengong begitu? Bu Halimah menepuk bahu Ayunda. Membuat ia terkejut. Gak Bu, cuman kaget aja. Kok tiba-tiba datang gitu, takutnya kita beda alam. Ayunda cengengesan. Beda alam. Maksud kamu apa Yu? Jangan aneh-aneh. Kami masih hidup. Sahut Sinta. Gimana aku gak ngomong kayak gitu, setarakan kalian itu tiba-tiba hilang dan tiba-tiba datang. Apalagi cuaca begini, bikin serem. Aku sama Bi Ijah, merinding. Ujar Ayunda. Apa yang dikatakan Non Ayunda, benar. Saya aja takut. Timpal Bi Ijah. Di mana anakmu Yu? Aku pengen lihat. Ucap Bu Halimah. Anakku tidur Bu. Kalian ngapain tiba-tiba datang, Hem? Tanya Ayunda. Ia mendelik seorang bocah sekitar usia 5 tahun lebih, yang sedang tertidur pulas di sofa panjang. Kak kami apa boleh tinggal di rumah sebelahmu Yu? Kasihanilah kami. Kami tidak memiliki tempat tinggal dan uang buat ngontrak, lirih Bu Halimah. Iya, maafkan kami. Tolong bantuilah kami Ayunda, kami ini keluargamu. Sambung Sinta. Ayunda menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nah, benarkan ada maunya dan ada apa-apanya, batin Ayunda. Selama ini kalian pergi kemana? Semua orang-orang di sini tidak tahu kalau kalian pergi. Tuh yang punya kontrakan nyariin. Ketus Ayunda. Lah begitu kesal kenapa mereka datang lagi, kenapa tidak hilang selamanya. Kami kabur Yu, kami tidak bisa membayar kontrakannya karena tidak memiliki uang, jawab Bu Halimah. Tolong bantu kami, setidaknya ringankan beban kami. Pandang anakku ini, ucap Sinta, mengiba kepada Ayunda. Kalian boleh malam ini tidur di tempatku, untuk besok maaf. Aku tidak bisa lagi membantu kalian, sudah banyak aku membantu namun balasannya malah menyusahkanku, ujar Ayunda. Maksud kamu kita tidak diberikan tempat tinggal? Tanya Bu Halimah, nampak tak percaya. Jangan harap ada kemurahan hatiku Bu, seandainya di luar tidak hujan deras. Aku sudah menendang kalian dari rumah ini. Bentak Ayunda. Aku bukan Ayunda, dulu. Yang selalu bermurah hati kepada benalu, untuk kali ini tidak. Terlihat Ayunda, begitu sinis kepada mereka. Bi Ijah, berikan mereka selimut dan bantal. Setelah itu tinggalkan mereka. Ayunda, langsung beranjak pergi meninggalkan mereka. Saat Sinta, ingin berbicara namun secepatnya ditahan oleh sang ibu. Baik Non, jawan Bi Ijah. Ia langsung pergi ke kamar dan memberikan mereka bantal dan selimut tebal, setelah memberikan semuanya. Bi Ijah langsung pergi dan masuk ke kamarnya. Kenapa ibu tahan sih? Aku gak suka dengan orang sok belagu kayak Ayunda. Sama keluarga gak mau bantu. Gerutu Sinta. Huas. Diam kamu, siapa tahu ini hanya tes Ayunda. Jangan kepancing emosi. Siapa tahu ini hanya trik dia, ucap sang ibu. Jangan terbawa emosi dulu, diam aja bikin muka memelas agar dia percaya dan memberikan kita tumpangan gratis. Gitu ya, Bu. Habisnya aku tuh sudah gregetan tahu sama Ayunda, bawaannya emosi terus. Ibu juga emosi, tapi ibu tahan. Sabar dulu, kata Bu Halimah. Namun pembicaraan mereka tetap didengar oleh Ayunda, melalui CCTV. Cekak, dikira aku tidak tahu apa tipu muslihat kalian, senyum semerik Ayunda.
Pagi hari begitu cerah, setelah hujan lebat malam tadi. Bangun-bangun kalian, Bi Ijah. Membangunkan Bu Halimah, Sinta dan anaknya. Yang masih tertidur pulas. Ibu. Rengek anaknya Sinta, ia masih ngantuk. Apa-apaan sih, kamu berani-beraninya membangunkan kami. Apa kamu tidak takut, lihat cucuku merajuk. Timpal Bu Halimah. Bi, tolong buka pintu rumah. Pinta Ayunda. Bi Ijah, langsung membuka pintu rumah. Keluar kalian semua, lagian hari sudah pagi, secepatnya angkat kaki dari rumah saya, tegas Ayunda, sedikit meninggikan suaranya. Apa? Kamu benar-benar mengusir kami Yu? Tidak memberikan kami tempat tinggal? Tanya Bu Halimah, nampak tak percaya. Jangan ngaur kamu Ayunda, kami ini keluarga Mulo, sahut Sinta. Keluar. Teriak Ayunda. Tidak, kami tidak akan keluar. Jawab Bu Halimah. Ia juga berteriak. Terlihat Sinta, tersenyum puas. Apa? Kami tidak mau keluar dari rumah ini. Senyum semerik Sinta. Namun Ayunda dan Bi Ijah, saling pandang. Bi Ijah, langsung keluar rumah. Ia paham apa maksud dari Ayunda. Ibu-ibu tolong. Tolong. Ada orang jahat. Teriak Bi Ijah. Semua ibu-ibu dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah Ayunda. Sial, awas kamu Ayunda. Ternyata kamu wanita murahan dan licik. Sinta, maju ke depan Ayunda. Ibu, teriak anaknya. Ingin menamparkan wajah Ayunda, namun langsung ditepisnya. Plak, wajah Sinta, yang kena tamparan Ayunda. Begitu keras mendarat di pipinya. Apa? Kamu ingin menamparkan wajahku, jangan harap bisa. Bentak Ayunda. Satu tamparan lagi, sudah melayang di pipi Sinta. Tangan yang masih dipegang Ayunda, ia langsung menghempaskan dan jatuh. Arggh. Kurang ajar kamu Ayunda, Sinta, meringis kesakitan. Ia juga terjatuh di lantai. Kamu berani menamparkan anakku Ayunda? Sengit Bu Halimah. Ia juga maju dan ingin menjambak rambut Ayunda, namun terlebih dahulu langsung dijambak Ayunda. Kenapa? Maju sini, kalian berdua, Ayunda, menatap tajam ke arah mereka. Melihat sang ibu dijambak Ayunda. Sinta, juga ikut maju dan menjambak. Kini mereka berdua maju melawan Ayunda, sendiri. Ayunda, ayo, kita bantu ibu-ibu, kata Bu Sumi. Wah, sikat Bu, habisi mereka. Sahut ibu yang lainnya. Melihat mereka saling menjambak rambut satu sama lainnya. Ibu-ibu atau emak-emak mencoba memisahkan jambakan mereka, setelah berhasil. Barulah para emak-emak menghajar mereka berdua, sampai meminta ampun. Baf, baf, baf. Arggh. Sakit, lepas. Ampun Bu. Ampun. Sinta memohon ampun, namun ibu-ibu malah menjadi-jadi. Baju yang dikenakan mereka, sudah robek. Bu Halimah dan Sinta, tak bisa melawan karena begitu banyak saling mengeroyok. Anak Sinta, menangis kejer. Begitu nyaring tangisannya. Membuat anak Ayunda, begitu tak suka melihat anak Sinta menangis di lantai. Al, langsung membawa air di gayung dan menyiramnya. Biur. Ibu. Aku disiram sama dia. Teriaknya. Sedangkan Al, anak Ayunda. Ia berlari ke pangkuan ibunya. Kini Ayunda, hanya terduduk lemas. Arggh. Sakit. Tolong. Tolong. Teriak Bu Halimah, rambutnya dijambak habis-habisan oleh ibu-ibu. Rasakan. Rasakan. Kalian sudah melakukan kekerasan kepada Ayunda. Teriak ibu-ibu yang menjambak rambut Bu Halimah. Kapok gak, sahut lainnya, memukul dengan sapu. Semua emak-emak melihat kejadian tersebut, langsung menyerang dan menyeret keluar. Tanpa memperdulikan teriak dan ringisan Bu Halimah dan Sinta.
Rasakan kekuatan para emak-emak, ucap Bi Ijah. Ayunda tersenyum puas melihat mereka begitu mengenaskan dihajar habis-habisan. Bab 80. Aduh. Stop, stop, teriak Bu RT. Meleraikan amukan para emak-emak. Mata Bu RT melotot siapa yang diamukan oleh ibu-ibu. Kaliaan, teriak Bu RT. Ia beralih ke arah ibu-ibu. Untung ada Bu RT. Bisik Sinta, yang sudah babak belur. Tolong kami Bu RT, mereka sudah menganiaya kami. Lihat kami babki belur begini, isak tangisnya Bu Halimah. Mereka yang salah Bu RT, mereka berdua mengeroyok Ayunda dan saling menjambak rambut, ucap salah satu ibu-ibu di sekitar. Benar, itu Bu. Kami semua menyaksikan langsung, sahut yang lainnya. Bi Ijah, yang minta tolong kepada kami. Membantu Ayunda. Timpal lainnya. Mendengar perkataan ibu-ibu lainnya, membuat Bu RT marah. Matanya melotot memandang ke arah mereka. Usir mereka dari sini, aku tidak sudi mereka berada di lingkungan kita. Bentak Bu RT. Sudahlah, jangan dihajar lagi. Usir saja mereka. Iya, kita usir saja. Pergilah kalian Bu Halimah dan Sinta. Bawa anakmu itu, teriak lainnya. Usiwar. Iya, usiwar. Teriak emak-emak. Bahkan para suami mereka tidak ada maju selangkah pun. Ayunda, jangan usir kami. Kami minta maaf, isak tangisnya Bu Halimah, ia diseret. Diam, Bu Halimah. Kamu jangan jadi wanita penjilat. Bentak Bu Sumi. Ia begitu sengit kepada mereka. Bu RT langsung menghampiri Ayunda. Menyelonong masuk ke dalam rumah Ayunda. Kamu tidak apa-apa, nak Ayunda, ujar Bu RT. Melihat wajah Ayunda, sudah berantakan rambut acak-acakan. Alhamdulillah, Bu. Gak apa-apa, sudah dibantu yang lainnya, jawab Ayunda. Maaf, aku telat. Tadi ada tamu, tapi baguslah ada ibu-ibu lainnya, ucap Bu RT. Lih, gemesnya anakmu Yu. Akhirnya Bu Halimah dan Sinta, beserta anaknya. Mereka sudah terusir, dengan hati kesal badan juga sakit-sakitan. Kemana lagi kita Bu? Ucap Sinta, mereka sangat lelah untuk berjalan lagi. Ibu tidak tahu nak, kita cari kontrakan. Kamu cari kerja ya, biar bisa bayar juga. Lirih sang ibu. Jangan aku doang Bu, ibu juga cari kerjaan lah. Anakku juga sudah besar, ucap Sinta. Iya, ibu akan membantu. Tenang saja, ketus Bu Halimah. Dering. Ponsel beberapa kali dan beberapa pesan masuk di ponselnya Ayunda. Semuanya dari Bi Ijah, tidak ada jawaban dari Ayunda. Sedangkan Ayunda lagi meeting di ruangan berbeda. Sedangkan ponselnya berada di meja, ruang kerja kantor Ayunda. Kenapa perasaanku tidak enak? Gumam Ayunda, pelan. Saat meeting dia merasakan sesuatu yang tidak baik, perasaan campur aduk tengah gelisah. Selesai meeting dia langsung buru-buru menuju ke ruang kerjanya. Ya Allah, telepon dan pesan dari Bi Ijah, begitu banyak sekali, lirih Ayunda, ia membuka pesan dari Bi Ijah. Saat membaca pesan dari Bi Ijah, matanya membelalak. Ia langsung menyambar tas dan kunci mobilnya. Lah berjalan sedikit berlari. Hatinya begitu gelisah, ia tak henti-hentinya mondar-mandir di dalam lift. Ya ampun, begitu lambannya lift ini turun. Decak Ayunda. Bruk. Ayunda langsung menabrak seseorang saat keluar dari lift. Alex, maaf. Aku buru-buru, ucap Ayunda. Ia mengambil kunci mobil terlempar. Kau buru-buru kemana, Hem? Aku ada perlu denganmu. Tangan Alex mencekal lengan Ayunda. Nanti saja Lex, aku buru-buru. Ini masalah anakku, kamu bisa berdiskusi dengan sekretarisku saja ya, pinta Ayunda, yang dihadang Alex. Emangnya anakmu kenapa?
Apa perlu aku antar? Alex melepaskan cekalan lengan Ayunda. Tidak, Alex, tidak boleh tahu, batin Ayunda. Anakku gak mau makan, katanya mau minta beliin makanan di luar. Makanya aku buru-buru takut dia kelaparan, alibi Ayunda. Terus berkas-berkas ini bagaimana? Nanti malam kamu ikut bukan? Ke acara kolega bisnis nanti malam. Tanya Alex, yang masih mencegah Ayunda. Bakalan ikut malam nanti. Berkas-berkas kamu taruh saja di meja, Ayunda mendorong dada bidang Alex. Membuat Alex sedikit mundur. Gila, kuat benar kamu Ayunda, gumam Alex, menatap kepergian Ayunda. Ada-ada saja. Jadi telat ini, semoga saja anakku gak kenapa-kenapa. Ayunda menancapkan gas mobilnya. Beberapa menit kemudian, Ayunda sudah sampai di mansion J. Langsung masuk ke dalam mansion, terlihat begitu sepi. Lol. Ini mama sayang. Teriak Ayunda. Ia kalingukan mencari anaknya. Maaf, Nona. Tuan ada di dalam kamar atas. Ucap salah satu pelayan mansion. Dengan langkah cepat, Ayunda menaiki anak tangga satu persatu. Sesampai di atas, ia juga langsung masuk ke dalam kamar J. Sebelum masuk, hatinya dak-dikduk tak karuan, mana mungkin bisa. Ia memasuki kamar kakak iparnya itu, yang sudah lama tidak melihatnya. Tangannya gemeteran, ada rasa takut dan penasaran. Buka, gak ya? Aduh. Aku jadi seperti ini. Gumam Ayunda, ia sudah memegang ganggang pintu kamar J. Ceklek. Ayunda mengintip dari balik pintu kamar J. Ia melihat sekeliling ruangan kamar. Tapi dia hanya tersenyum kecil. Saat menatap ke atas ranjang, ia melihat anaknya tengah tertidur pulas bersama J. Ayunda, sedikit demi sedikit langkah kakinya mendekati tepi ranjang. Terlihat jelas wajah kakak iparnya. Ia tengah memeluk Al, mereka berdua saling berpelukan dan tertidur pulas. Ada rasa lega di hati Ayunda, ia tersenyum manis dan mengelus rambut anaknya. Ayunda meletakkan tasnya dan menuju ke kamar mandi karena panggilan alam. Beberapa menit kemudian, ia menyelesaikan panggilan alamnya, saat keluar dari kamar mandi. Melihat sosok pria yang tengah berdiri di depan pintu kamar mandi. Ayunda ingin menjerit karena terkejut namun langsung dibungkam J. Ayunda memberontak namun kalah. Ia didorong oleh J dan masuk ke dalam kamar mandi. Huas. Jangan berteriak, nanti Al bangun, bisik J. Kau, lepaskan aku. Bentak Ayunda. Namun ia melihat ke arah lengannya sudah menyentuh dada bidang kokoh J. Saat ini J tengah bertel 4 jang dada. Susah payah Ayunda meneguk selaivanya. Oh my god, six pack J. Gumam Ayunda. Kau menyukainya Ayunda, bisik J. Dengan gelabakan karena Ayunda tengah tak sadarkan diri. Tangannya beraba-raba kotak perut J. Karena Ayunda, ketahuan ia tak sengaja menghidupkan shower. Yah, air mengguyur membasahi mereka. Membuat mereka berdua basah kuyup. J hanya tersenyum kecil di sudut bibirnya. Langsung mencekal lengan Ayunda dan menarik ke atas. Mematikan keran walaupun badan mereka sudah basah kuyup. Lepaskan aku, atau aku akan berteriak. Bentak Ayunda. Ia memalingkan wajahnya. Karena wajah J hanya beberapa senti saja. Berteriaklah, agar anak kita bangun dan melihat apa yang kita lakukan di sini, bisik J. Anak kita. Sejak kapan aku membuatnya denganmu, dasar sok ngaku-ngaku, batin Ayunda. Melihat postur tubuh Ayunda yang begitu menggoda iman, karena basah begitu terlihat indah Ayunda. Kenapa kamu memandangku seperti itu Ayunda, semakin ketakutan melihat J.
Ia menyeringai tajam, seakan-akan ingin memakan Ayunda hidup-hidup.